1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari bawah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin an-Naqsyabandi al-Imam Ahmad al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddadi sahibir ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum
Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kuwu Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirob, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadal majlis,
wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bijahi syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan apa yang sudah mereka infakkan disampaikan pahalanya ke makam almarhum almarhumah keluarga mereka yang diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang sudah diinfakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah, halamannya halaman 14. Iya. Depan Kiai. Lah ini samping Mang Sarip kosong itu. Bang Arif, dia sih Bang Arif. Ayolah. Nah, begitu.
Udah ketemu bacanya? Kiai udah ketemu Kiai? Kiai Dilan udah ketemu? Kiai Asli udah ketemu? Bang Jamal udah? Bang Udin udah ketemu? Bang Arif udah ketemu Bang Arif? Bang Arif udah? Bang Yudin udah ketemu? Bang Mak udah? Belakang Bang Yus apa? Belakang Bang Yus? Pak Juju? Bang Nabil udah ketemu Bang Nabil? Bang Rijal udah ketemu? Bang Heri udah? Bang Farhan udah ketemu? Bang Dukun udah? Kong udah ketemu Kong? Bawah syair pisan ya bacanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, itu ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddituna wa nuhaddituhu. Fa idza hadaratis sholatu qama ka'annahu lam ya'rifna wa lan na'rifhu wa lam na'rifhu. Itu ganti pakai mim ya. Lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddituna, selalu berbincang dengan kami, wa nuhaddituhu, dan kami pun berbincang dengannya. Fa idza hadaratis sholatu, maka apabila telah datang waktu sholat, qoma ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu, maka beliau mengerjakan sholat seakan-akan beliau tidak pernah mengenal kami dan kami pun tidak pernah mengenal beliau. Amin. Ya Kiai, saking khusyuknya Kiai, sampai orang di sebelah nggak ketahuan, nggak kenal sama orang sebelahnya. Kalau kita kan kita sholat di sini, bocah bercanda di jalanan masih kenal, masih kedengeran sama kita. Hah? Tahu suaranya, tergomelin bocah, ngancam. Kalau Rasul dan para sahabat begitu ngerjain sholat, jangankan sampai yang jauh, yang di sebelahnya aja udah nggak kenal lagi. Saking udah khusyuknya, saking sudah nikmatnya menghadap kepada Allah. Lah kita mah nyamuk lewat masih kedengeran, nyamuk gigit masih kerasa.
Asal jangan jadi imam aja Kiai. Itulah. Ramadan jauh amat itu saja. Itu makanya setelah selesai salam langsung pada salam-salaman. Ada elu genengan begitu. Salam-salaman kayak baru ketemu. Salaman doang kita ya. Ya kita minimal salamannya aja dah gitu. Meskipun masih kenal-kenal juga. Rasul, para sahabat begitu mengerjakan sholat udah nggak kenal siapa yang ada di sampingnya. Itu ka'annahu lam ya'rifna walam na'rifu. Rasul nggak kenal kami pun seolah-olah nggak kenal Rasul. Gitu. Saking khusyuknya Kiai. Nah kita bocah-bocah masih kenal suaranya. Ini si Anu nih. Ntar gue omelin. Masih ngancam. Ada yang begitu di sini. Jangankan yang lain, saya kok belum. Hah? Zikir nggak yang sebelah ya? Itu. Dianya pules, yang sebelah pules. Gitu. Yang aneh itu bukan begitu Kiai. Zikir bareng-bareng, kasih tahu itu ada yang pules, ada yang goyangnya sampai lelet banget, itu kasih tahu. Lah berarti kan dia kagak zikir, berarti ngeliatin orang sekitar gitu. Makanya dulu waktu kita baca kitab Jala'ul Khotir yang disusun oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, itu ada kisah ada seorang ulama yang mesen sama anak-anaknya, kalau bapak lagi belum sholat jangan pada bercanda, ntar kalau bapak udah mulai sholat baru dah silakan, kalau mau bercanda gih gitu. Karena kalau udah sholat mah udah nggak kedengar apa-apa. Kalau kita mah kayak tadi tuh, kita mah orang masih sholat masih ngancem aja. Itu padahal lagi sholat, lagi ngancem aja. Iya kalau ulama dulu gitu, mesen sama anak-anaknya. Ntar kalau babak lagi sholat, gih dah, kalau bercanda gih. Kalau babak lagi sholat. Gitu. Karena kalau begitu dia sholat, udah nggak dengar sekitar lagi, udah nggak ngeh sama sekitar lagi. Apa Ustaz? Lah kita mah orang goyangin jari di sebelah kita masih ngelihat. Loh, orang sebelah saya sholat jarinya lagi kagak bisa diem aja. Nah, berarti kan masih merhatiin itu. Hah? Itu biasanya pengalaman pribadi. Begitu. Makanya kalau mau ngundang ke rumah Ustadz jangan maghrib mengaji. Takutnya kita belum nyampe ke lokasi, Ustadznya udah nyampe duluan. Mau maju deh. Ya kan pakai mesen bininya, bilangin ya Pok, ntar Ustadz ada acara di sono. Pas begitu kelar sholat udah langsung nyetar motor aja. Mau kemana bang? Mau undangan. Nah saya belum bilangin. Aduh. Jauh banget ya berarti ya. Kalau Rasulullah dan para sahabat sampai nggak kenal, sampai nggak ngeh dengan yang sekitar. Itu khusyuk dah. Bahkan ada juga sebuah riwayat gitu. Ada sahabat yang ketika habis perang itu kan kakinya kena panah gitu. Sampai mesen ntar nyabut panahnya kalau saya pas lagi sholat aja ya gitu. Pas saya sholat baru cabut panahnya dah. Hah? Iya,
Hampir dicabut panah nggak berasa. Ngapa Bang Mak? Apaan? Iya kita zikir gitu. Banyak nyamuk habis bertepak tepok. Ah? Wah gitu gitu. Udah tuh. Itu kondisi sholatnya Rasulullah dan para sahabat ya. Fa idza hadaratis sholatu qama ka'annahu lam ya'rifna walam na'rifhu. Faya ayyuhat tami'u fi tawabil jinani al khatibu min rabbihi al hurul hassana hafiz ala sholawatika wa haffiha bin nawafili tanal fi ghaddika a'lal maratibi wal manazili. Wahai orang-orang yang selalu mengharapkan pahala berupa surga. Wahai orang-orang yang sedang melamar bidadari-bidadari yang indah dari Tuhannya. Melamar bidadari Ustaz. Hafiz ala sholawatika. Jagalah sholat-sholatmu. Wahaffiha bin nawafili, dan lengkapi sholatmu itu dengan yang sunnah. Selain sholat fardu, kita hiasi juga dengan sholat-sholat sunnah. Tanal fi ghaddika a'lal maratibi wal manazili, maka pasti nanti kamu akan mendapatkan martabat beserta tingkatan yang tinggi. Tanal fi ghaddika, kamu akan mendapatkan fi ghaddika nanti pada hari esokmu a'lal maratibi wal manazili, martabat dan tingkatan yang tinggi. Udah tuh. Oke, nambahin Kiai. Cukup. Minimal yang rawatib ya. Jadi sholat 5 waktu, selain itu kita rendengin dengan yang rawatib. Minimal itu dah. Hah? Ada hadiahnya. Hah? Itu sawabal janan dan al-hurul hasan. Faqad qala alaihi salatu wassalamu ma min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Maka sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, setiap orang muslim yang bersujud kepada Allah Ta'ala satu sujud saja, satu kali sujud saja, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan, pasti Allah mengangkat baginya dengan sujud yang dia kerjakan itu 1 derajat, 1 tingkatan. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah hapus darinya dengan sujud yang dia kerjakan sebanyak 1 keburukan, 1 kesalahan. Itu 1 sujud. Kalau tarawih itu kan 20 rakaat, berarti sujudnya 40 kali. Yang tarawih tapi ya. Yang kemarin Mang Haji, yang dibahas kemarin. Atamma ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnakan ruku'nya dan dia sempurnakan sujudnya.
baru gitu. Ya bukan cuma sekedar sujud doang, tapi betul-betul sujudnya sempurna. Ya kan, wa adnal kamali, minimal sempurnanya sujud itu tasbihnya 3, itu minimal sempurnanya. Wa adnal kamali talatun, minimal sempurnanya 3. Iya, bukan maksimal, bukan. Minimalnya 3 itu untuk sempurnanya sujud. Kalau mau dibaca 7 silahkan, mau dibaca 11 silahkan, mau dibaca 21, 41 silahkan, baca 100 ya silahkan. Mau apa mak? Pulas. Yang penting ganjil, kecuali yang 100 ya. Ya kayak kita sholat gerhana aja. Sholat gerhana kan seperti itu. Ruku pertama tasbihnya 100, ruku kedua tasbihnya 80, ruku ketiga tasbihnya 70, ruku keempat tasbihnya 50. Kayak gitu aja. Gimana Bang Imam? Kali ada yang kuat ya silahkan monggo. Atau minimal ya tadi dah adnal kamalnya, minimal sempurnanya itu 3, mah jangan sampai kagak gitu. Baru yasjudu lillahi ta'ala sajadatan illa rafa'ahu Allahu biha darajatan wa hatta anhu biha khati'atan. Diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Makanya wa adnal kamal talatun, minimal sempurnanya sujud itu tasbihnya 3. Apanya? Iya begitu aja udah. Yang penting buat kita ya 3 dah minimal. Bahkan kalau kita baca keterangan hadis lainnya, kalau kita baca keterangan hadis lainnya kan begitu. Aswa ussariqi man sarito fi sholatihi. Maling yang paling buruk, pencuri yang paling buruk, orang yang mencuri di dalam sholatnya. Itu tadi. Itu korupsi paling buruk tuh. Korupsi bacaan-bacaan sholat. Tasbih 3 dikorupsi 2, tinggal 1 gitu. Enggak maling itu. Ya iya. Aswa'u lagi kayak paling buruk gitu. Kali kalau ngambil duit mah bisa dipakai belanja lah, tasbih dikurangin buat apa Anda dikorupsi gitu. Itu maling apa pencuri yang paling buruk itu orang yang mencuri di dalam sholatnya. Orang ngambil duit, ngambil motor masih ada gunanya dah, dia pakai buat beli beras, buat belanja dapur, motor dia bisa jual kan gitu, dapat duit. Lah korupsi tasbih dalam sholat buat apaan? Itu dijual kagak bisa. Gitu. Tawarin gak usah satiri, lah saya gue bisa di bank tasbih doang mah. Gitu. Itu makanya paling jelek itu korupsi dalam sholat. Warawa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadithi Abdullah bin Umar marfu'an innal 'abda idza qama yusolli ata bidunubihi fawudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi fakullama raka'a aw sajada tasaqatat hatta la yabqa minha syai'un insyaallahu ta'ala.
Imam Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari hadis Abdullah bin Umar marfu, innal abda, sesungguhnya seseorang, idza qama yusolli, apabila dia berdiri ingin mengerjakan sholat, atta bidunubihi, dia bawa dosa-dosanya, faudi'at ala ra'sihi aw ala atiqihi, maka dosa itu dia ditaruh di atas kepalanya atau di atas pundaknya. Pundak atau tengkuk ya, tapi yang paling pasti pundak. Ditaruh di atas kepalanya dan atau di atas pundaknya. Jadi asal sholat itu dosa-dosa kita ditaruh di atas kepala sama di atas pundak. Fakullama roka'a, maka setiap kali dia ruku, au sajada, atau dia sujud, tasaqatat, dosa itu berjatuhan, hatta la yabqa minha syai'un, sehingga tidak tersisa darinya sedikit pun dosa. Dia asal takbir, dosanya ditaruh, dijunjung dan kepala gitu. Ntar dia ruku, dosanya pada merutug. Ntar bangun dari ruku, dia taruh lagi dosanya di atas kepala. Sujud, merutug lagi dosanya. Enak Mang Haji. Yang penting tadi tuh sholatnya sempurna. Ikmalu wajibatiha wa sunaniha. Rukun-rukunnya dia kerjakan dengan sempurna, sunnah-sunnahnya dia kerjakan dengan sempurna. Yang penting itu kuncinya. Nah, sehari 5 kali begitu kita kan. Satu kali sholat misalkan kayak zuhur 4 rakaat, berarti 4 kali naran dosa dan kepala gitu. Lah bersih. Cuma tadi lagi-lagi, kalau sholatnya emang bener-bener sholat. Insyaallah ta'ala. Wal ahaditsu anhu fi fadlis sholati aktaru min antuhso. Dan hadis-hadis tentang keistimewaan sholat sangat banyak, tidak terhingga. Wasayati insyaallah ta'ala fil majalisil atiyati ziyadatin ala ma bainaha, ala ma bayyannaha. Dan akan datang insyaallah ta'ala di majlis-majlis selanjutnya tambahan tentang bahasan sholat dari apa yang sudah kami jelaskannya. Nanti ada lagi tambahannya tentang sholat gitu. Qila kanat Rabi'atul Adawiyatu tusolli fil yaumi wal lailati al-faraqatin wa taqulu ma uridu biha tawaban walakin liyusirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lil anbiya'i unzuru ilam ra'atin min ummati hadza amaluha fil yaumi wal lailati. Ada ulama yang bercerita, ada ulama yang berkata, dulu Rabi'ah al-Adawiyah, beliau sholat dalam sehari semalam sebanyak 1000 rakaat. Ustaz, pernah Ustaz? Lah kan emang kagak ada lakinya Rabi'ah al-Adawiyah mah Mang Haji. Beliau sholat dalam sehari semalam 1000 rakaat. Kita buru-buru 1000.
100 kok kagak. Jangankan 150 kok kagak. Yang fardu 17. Udah segitu-gitunya. Hah? Ya, itu gak karena wajib gitu. Ya paling karang ditambah sama taraweh 20, witir 3. Baru 40. Belum 50 acan-acan. 1000 rakaat. Wa taqulu, dan beliau berkata, ma uridu biha tawaban. Saya mengerjakan sholat sebanyak ini tidak mengharapkan pahala sedikit pun. Walakin liusirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya pengenin agar Rasulullah senang sama saya. Membuat gembira Rasulullah. Membuat Rasulullah bahagia, senang. Wa yaqulu, sehingga Rasulullah berkata lil anbiya'i, kepada para nabi-nabi yang lain, unzuru ila mra'atin min ummati. Coba lihat perempuan dari umatku. Hadza amaluha fil yaumi wal lailati. Inilah amalnya dalam sehari semalam. Dibangga-banggain, lihat segitu perempuannya, lihat lakinya. Apa Imam? Makanya kita juga dianjurkan seperti itu kan. Ketika kita mengerjakan ibadah, gitu, udah kita niatin aja tujuannya agar Allah seneng sama kita, seneng ngelihat kita ibadah, dan Rasulullah juga seneng lihat kita ibadah. Sehingga nanti bisa membanggakan di hadapan para nabi-nabi yang lain. Nih umatku, lihat nih amalnya dalam sehari semalam. Tidur mulu isinya. Niatin itu. Tujuan kita dalam beribadah agar Allah seneng ngelihat kita dan agar Rasulullah seneng ngelihat kita. Bangga terhadap kita. Bangga. Itu tujuannya tuh, walakin liusirra Rasulullah. Tujuan saya cuma pengen Rasulullah seneng ngelihat saya, ibadahnya banyak. Sampai Rasulullah bilang kepada para nabi yang lain, lihat tuh, umatku yang perempuan ini perempuan, amalnya segini banyaknya sehari semalam, apalagi yang laki-laki. Gimana Kiai? Amo aja man. Qauluhu wa ita'iz zakati, dan membayar zakat. Hadza huwa ruknut talitu min arkanil islami. Ini merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun Islam. Wa zakatu fil lugati hiya an-numu wal barakatu wa ziyadatul khairi. Zakat menurut bahasa artinya berkembang, barokah, dan bertambah baik. Itu zakat menurut bahasa. Wa fi syar'i ismun liqadarin makhsusin atau liqadrin makhsusin min malin makhsusin yusrafu li asnafin makhsusatin bisyara'ita makhsusatin. Dan menurut istilah, zakat yaitu sebutan untuk kadar tertentu, ukuran tertentu dari harta tertentu yang diserahkan kepada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Udah tuh jelas.
Wa summiyat bidzalika li annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ain li akhidi. Wa du'ain li akhidin. Itu ada yang kurang kali ya? Ustaz, ada yang kurang enggak itu? Hah? Kalau feeling saya mau ada yang kurang itu. Wa du'ail akhidi. Dan dinamakan dengan sebutan itu li'annal mala, karena bahwasanya harta yanmu semakin bertumbuh dan semakin berkembang bi barakati ikhrajiha, dengan berkah mengeluarkan zakat, wa du'ail akhidi, dan doa dari yang menerimanya. Dua-duanya Kiai. Zakat fitrah juga, zakat harta juga. Dua-duanya. Tapi lebih difokuskan ke zakat mal, zakat harta. Karena kalau zakat fitrah mah, insya Allah kalau orang kampung kita mah zakat fitrah mah nggak pernah kelewat dah. Biar kata susah kayak apa, kok zakat fitrah pasti bayar juga. Yang kebanyakan sering ditinggalkan itu zakat malnya, zakat hartanya. Itu yang sering ketinggalan. Kalau zakat fitrah itu, semuanya rata-rata masih pada ngejalanin, gitu. Masih mau ngeluarin. Zakat harta ini yang agak sulit. Nanti tergantung Kiai, dilihat dulu dia usahanya apa, gitu. Apa yang mau dizakatin? Ada emas, perak, gitu. Ada binatang ternak, ada zakat dagang, ada rikaz. Gitu. Hah? Enggak ada semua. Apa ya? Emas kagak, perak kagak, dagang kagak. Ada paling kalau kita biasanya kan dagang itu ada dua. Ada dagang yang berbentuk barang, ada dagang yang berbentuk jasa. Paling di kita banyak juga yang punya dagangnya jasa. Gitu. Kayak usah kan jasa tahlil, jasa ngajiin kan. Hah? Apa ya? Kendaraan. Kalau kemarin kan kita bahas dua tuh. Tinggal kita pakai pendapat yang mana. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pokoknya harta apapun yang kita miliki itu ada zakatnya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, kalau barang-barang yang digunakan itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu kalau barang yang dijadikan buat usaha. Jadi itu masuknya dia zakatnya zakat dagang gitu. Masuk ke bab dagang jadinya. Kalau yang selama ini yang pendapat pertama bahwa harta apapun yang kita miliki itu
ada zakatnya, dia dimasukkan ke dalam zakat emas gitu. Makanya hitungannya pakai hitungan emas 2,5% dari barang yang dia miliki gitu. Begitu Kiai. Tapi yang kalau kita dapat dari buya mah, kalau yang dipakai mah enggak gitu. Paling tetap aja kalau kayak kemarin, kalau bangun rumah ya minimal gitu. Jangan sampai harta kita cuma habis buat bangun rumah doang gitu. Ada infak yang kita keluarkan juga, paling gitu. Bedanya kan kalau zakat mah wajib, kalau infak kan sukarela. Itu doang paling. Iya, ada nisabnya. Nah kan semuanya emang ada nisabnya juga, Ustaz. Iya. Banyak tuh pendapat tentang batas nisab wajib dikeluarkannya zakat gitu. Ada yang bilang 88, ada yang bilang 90, ada yang bilang 94, ada yang bilang 96 gitu. Cuma paling aman sih, kalau pengen aman kita ambil yang paling rendah gitu. 88 itu paling aman dah. Saya punya madrasah, ada zakatnya enggak? Madrasah ya. Nah itu mah fasilitas umum mah enggak Kiai. Hah? Emang dibisnisin juga tuh madrasah? Enggak, itu mah madrasah mah. Kecuali kalau madrasahnya dikontrakin baru dah. Fasilitas umum mah enggak ada zakatnya Kiai. Kalau rumah pribadi baru dah menurut satu pendapat tetap itu ada zakatnya. Itu pun sebagian ya, ada juga yang berpendapat kalau rumah yang kita tempatin mah enggak, itu enggak harus kita keluarkan zakatnya. Ya kalau pengen aman paling infaknya doang. Pengen aman dah. Takut-takutnya gitu. Gitu Kiai. Kalau emas kan zakatnya cuma 2,5%. Kalau emas, dagang itu 10% zakatnya. Apanya? Nisabnya. Ya misalkan kalau misalkan sekarang emas itu 1 juta misalkan 1 gramnya, berarti kalau kita ambil 88 gram batas nisabnya ya berarti kita punya simpanan 88 juta itu termasuk. Kita dagang modal sama keuntungan mencapai 88 juta itu udah ada zakatnya. Apa Ustaz? Selama setahun. Tinggal dihitung aja modal sama keuntungannya. Nanti dikurangin dengan beban gaji karyawan. Kalau bahasa itunya namanya aktiva lancar. Kalau bahasa apa? Akuntansinya. Beban gaji karyawan, terus beban buat misalkan kayak sewa ruko itu dipotong situ, bersihnya modal plus keuntungan ada nggak 88 juta gitu. Hitungan bersih. Awal. Modalnya dihitung juga modal. Bukan untungnya doang, bukan. Dan yang dihitung juga bukan duit yang ada, bukan duit yang kelihatan, catatannya. Modal awal plus keuntungan. Ya kalau ngitung duitnya mah duitnya udah habis dipakai buat belanja. Gitu. Belanja dapur. Gitu. Catatannya yang penting laporan keuangannya itu.
Begitu Kiai. Jadi ada yang 2,5%, ada yang 10%, ada yang 5%. Kayak pertanian, tapi ini mau jarang ya di kampung kita ya, pertanian. Gitu. Kalau yang dia menggunakan irigasi 5%, kalau yang ngandelin air hujan buat pengairannya itu 10 gitu. Iya, tergantung modal. Itu. Makanya tadi likodrin maksusin, ukurannya tertentu. Tergantung dilihat apa, itu mau zakat dagang. Gitu. Itu zakat. Udah tuh, jelas. Ya Bang Mak tinggal hitung-hitung dah. Mang Ajudin tinggal ngitung-ngitung. Ah? Lah Ustaz Satiri juga kalau semalaman 3 titik mah. Semalaman 3 titik. 300.000. Hah? ATM yang 4. Kon ATM doang sih ya kagak. Ya misalkan semalaman 3 titik kali sebulan udah 9 juta. 9 kali 12. Gitu. Lah lebih itu dari 88 juta. Ya? Profesi. Tinggal diambil aja 2,5%. Ya kalau 10 bulan berarti kan udah 90 juta, udah masuk nisabnya. Gitu. Iya itu mah kayak kita mah aja emang undangan jarang-jarang lah. Kalau kayak Ustaz Satiri mah jam terbangnya udah tinggi. Apa susah ngerambetnya. Itu jangan lupa, itu dihitung juga gitu. Ada zakatnya. Begitu Kiai ya? Kalau madrasah mah enggak Kiai, enggak ada zakatnya madrasah. Itu fasilitas umum. Gitu. Kecuali kalau madrasahnya dijadikan bisnis dah. Wali annaha tuthiru mukhrijaha minal itmi wa tamdahuhu hatta tashhada lahu bi sihhatil imani. Dan karena bahwasanya zakat itu mensucikan orang-orang yang mengeluarkannya dari dosa dan membuat orang yang mengeluarkannya terpuji sehingga disaksikan baginya tentang keabsahan imannya. Kemudian zakat itu mensucikan orang-orang yang mengeluarkannya dari dosa. Dan itu merupakan penyaksian bahwa orang itu imannya betul-betul sah. Karena orang yang tidak membayar zakat itu keimanannya masih diragukan. Wal aslu fi wujubiha qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala wa atuz zakah. Dan dasar dalam wajibnya zakat sebelum ijma' ulama yaitu firman Allah Ta'ala wa atuz zakah. Dan bayarkanlah zakat. Wa qauluhu ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan. Dan firman Allah Ta'ala ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah ai zakat. Artinya zakat. Wa akhbarun katiratun. Dan juga didasari oleh khobar yang sangat banyak. Minha hadal khobari, diantaranya yaitu khobar ini. Hadis yang sedang kita baca ini. Bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakat. Termasuk dasar diwajibkannya zakat. Fayuk faru jahiduha wa in ata biha fi zakatil mujma'i alaiha dunal mukhtalifi fiha karrikazi.
Dan dianggap kafir orang yang menentang kewajiban zakat. Padahal dia orang yang harusnya kena wajib zakat, tapi dia mengingkari kewajiban zakatnya. Itu fayukfar, dianggap kafir. Wa in atabiha fi zakatil mujma'i 'alaiha, sekalipun dia sudah bayarkan dalam zakat yang sudah diijma'kan atasnya, dunal mukhtalifi fiha, bukan zakat yang masih dalam khilafiyah, yang masih terdapat khilafiyah di dalamnya. Karikazi, seperti zakat rikaz. Karena kalau zakat rikaz itu masih ada khilafiyah. Ada yang bilang wajib zakat, ada yang bilang tidak wajib zakat. Nah, sekalipun orang itu sudah mengeluarkan zakat yang diijma'kan oleh ulama, tapi kalau hatinya nentang, nolak kewajiban zakat itu, mungkin karena dipaksa suruh ngeluarin, dia ngeluarin juga, tapi hatinya masih menentang kewajiban zakat, dia fayukfar, tetap dianggap kafir. Apa Bang Arif? Tuh Ali sampai nyurung. Ngapa? Apa Kiai? Ada dua pendapat tuh Kiai. Pendapat yang pertama, memang ada lafaz niat khusus, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, misalkan kalau zakat fitrah, li untukku, atau li zaujati untuk istriku, atau li binti untuk anak perempuanku gitu, atau li ibni untuk untuk putraku. Ada yang bilang harus menggunakan niat secara khusus seperti itu. Kalau pendapat yang lain bilang dengan dia nenteng beras atau nenteng duit ke masjid nyerahin, ini saya niat bayar zakat, udah cukup gitu. Itu pun dianggap niat namanya. Ada yang bilang seperti itu. Jadi ada yang menggunakan niat secara khusus gitu, pakai bahasa Arab, nawaitu an ukhrija zakatal fitri gitu. Ada yang memang dengan dia nganterin beras ke masjid, ini saya zakat fitrah, itu udah dianggap niat namanya gitu. Begitu Kiai. Ya kadang-kadang emang ada juga orang-orang yang kaku gitu. Dan ini saya kagak diajarin niatnya. Padahal mah dia nenteng beras ke masjid udah niat, udah sah. Kayak orang ini, kayak orang kurban misalkan atau akikah, itu juga kan ada dua pendapat tuh. Ada yang emang harus dibacain pas begitu motong kambingnya, harus disebutin namanya. Ada yang cukup dianterin kambingnya ke pengelola kurban, panitia kurban, diniatin ini saya niatin buat saya, itu udah cukup sebenarnya gitu. Ntar pas motong nggak usah dibacain lagi namanya. Ada yang seperti itu. Makanya kan kita terus balik lagi bahwa fikih itu nggak kaku sebenarnya. Banyak pendapat terkait niat. Kayak orang yang misalkan pas takbiratul ihram itu cepet, Allahu Akbar gitu kan. Kan kita bingung tuh, itu dia kagak baca niat lagi dalam hatinya. Karena ada juga ulama yang berpendapat bahwa dengan dia ngambil air wudhu, dengan dia berangkat ke masjid, itu udah niat sholat namanya. Dia udah niat mengerjakan sholat. Gitu. Makanya nggak kaku fikih itu. Ya kalau misalkan Kiai mau jadi panitia zakat, ya siapin dah gitu. Takutnya antara ada yang minta diajarin niat zakatnya, ya siapin catatannya. Gitu. Tuh kalau masalah niat ya, tetap aja namanya fikih ada perbedaan pendapat. Nggak kaku fikih itu. Wa yuqatalul mumtani'u min adaiha, dan dipaksa atau diperangi orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya. Apa Bang Hendrik?
Besok ke Mang Haji Udin rame-rame. Ayo Mang Haji, mau ngeluarin zakat nggak? Mau ngeluarin nggak? Gitu. Hah? Di perang itu. Wa tu'khadhu minhu qahran alaihi, dan diambil secara paksa darinya. Kalau emang dia nggak mau ngeluarin, kita ambil secara paksa. Kita geruduk rumah Bang Mak, ayo keluarin nggak? Ke Bang Tony, ayo keluarin, agak mau, kita ambil secara paksa. Ustaz, wa tu'khadhu minhu qahran alaihi, dan diambil darinya secara paksa. Kama fa'ala Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena kan dulu kisahnya seperti itu. Sayyidina Abu Bakar dalam 2 tahun masa kepemimpinannya, masa khalifahnya, itu beliau tugasnya cuma 2 waktu itu. Yang pertama memerangi orang-orang yang murtad, yang kedua memerangi orang-orang yang mani'uz zakah, yang tidak mau bayar zakat. Maka belum sempat ngurusin yang lain kalau Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Umar baru dah sempat ngurusin yang lain. Kalau masa Sayyidina Abu Bakar, begitu Rasulullah wafat, itu banyak orang-orang yang akhirnya kembali kepada sebelum Islam. Balik lagi, keluar lagi dari Islam. Ada orang-orang yang setelah Rasul wafat itu nggak mau ngeluarin zakatnya. Atau Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun masa jabatannya sebagai khalifah, itu tugasnya cuma itu. Kama fa'ala Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Memang rada ribet juga kalau kita terapin di kampung kita ya. Ada orang kaya nggak mau zakat, kita datang ke rumah, kita geruduk. Susah juga kalau dipakai di kampung kita ini. Ada orang dagang. Iya, Kiai. Ini ukurannya berapa kalau orang dagang itu? 10%, Kiai. Dihitung modal plus keuntungannya. Modal plus keuntungan dikurangin tadi tuh aktiva lancarnya, dikurangin beban gaji karyawan, beban buat bayar sewa rukonya misalkan. Pengeluaran selama itu dah, selama dia dagang. Begitu Kiai. Kalau kita ngomongin aktiva lancar kayak pada paham ini ya. Bahasa kitanya apa sih Pak? Kalau aktiva lancar itu? Hah? Operasional. Iya, itu kan namanya aktiva lancar itu kalau buat karyawan. Gaji bulanan. Karena ada aktiva lancar, ada aset lancar gitu, ada hutang lancar. Kalau bicara masalah akuntansi ya, repot juga ini. Kagak ada paham masalah gitu. Ya, kemudian iya. Ada. Tapi tadi kalau memang simpenannya sudah mencapai nisabnya. Nisabnya tadi kan berapa? 90 jutaan ya. Kalau ngitung emasnya 1 gramnya 1 juta ya. Sekarang berapa sih kalau emas? Jarang-jarang beli emas ini. Gitu Bang Budin. Tetap tuh. Tapi kan kalau zakat emas kan dikit.
cuma 2,5% ya. Kalau 100 juta aja kan berarti baru 2.500.000. Kecil segitu. Setahun. Paling beratnya ini ngeluarinnya. Rasanya berat gitu. Wa furidat fis sanati taniyati minal hijrati ba'da zakatil fitri. Dan zakat mal ini difardukan pada tahun kedua Hijriyah setelah zakat fitri. Yang pertama diwajibkan zakat fitri dulu, zakat fitrah. Setelah itu baru zakat mal. Wa tajibu fi tamaniyati asnafin minal mali, dan zakat ini wajib di dalam 8 kelompok harta, 8 jenis harta. Al-ibil wal bakor, al-ibili wal bakori wal gonami wal dhahabi wal fiddoti wal zuru'i wal nakhli wal karomi. Yaitu unta, sapi, kambing, emas, perak, hasil pertanian, kurma dan anggur. Tapi kalau di kitab-kitab fikih bukan yang 8 ini, bukan ini nih. Ma'din, logam mulia, terus tijaroh, dagang, ada rikaz, harta karun. Kalau rikaz itu kan barang temuan, harta karun. Ada hewan ternak, hasil pertanian dan perkebunan. Yang jarang kita sadari itu kayak kontrakan, kayak ojek. Itu padahal kan dagang juga. Cuma dagangnya, kalau kontrakan dagangnya dalam bentuk sewa menyewa. Kalau ojek dia dagangnya dagang jasa. Itu banyak yang nggak paham itu, bahwa itu masuk ke dagang. Abang Hendrik. Ya Kiai, yang punya kontrakan. Emang di sini kan yang punya kontrakan? Padahal kan sewa menyewa itu termasuk dagang tijarah. Jadi ada jual beli, ada jual beli sewa. Apa Ustaz? Sewa menyewa. Wa nisabuha ma'rufun fi kutubil fikhi, dan nisabnya bisa diketahui di dalam kitab-kitab fikih. Walihada wajabat litaman niyati asnafin min tabaqatin nasi. Dan untuk hal ini maka zakat diwajibkan. Karena hal ini maka zakat diwajibkan untuk 8 kelompok masyarakat. Zakatnya itu 8 jenis harta dialokasikan untuk 8 kelompok masyarakat. Wa humul ladzina dzakarahumullahu ta'ala biqaulihi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Wal masakini ya? Fuqara masakini. Dan mereka yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya zakat itu untuk fuqara dan masakin, apalagi wal amilina 'alaiha, amil, wa fir riqab, budak, apa? Wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf, fisabilillah, ibnu sabil, wal ghorimin, dan orang yang hutang. Tapi utangnya utang buat agama Bang Mak.
Kalau utang ngambil mobil mah bukan. Ini dia bangun masjid, dananya kurang, dia ngutang, dia minjem. Nah itu dia bisa nerima zakat tuh untuk lunasi hutang-hutang dalam membangun masjidnya. Itu namanya gorimin, namanya orang yang utang, bukan utang sama leasing. Ntar Bang Arif lagi punya utang sama Bang Sarif, saya ngambil jatah zakat, saya punya utang ini, agak itu kagak masuk. Ini ngutangnya demi agama. Bisa ya, bisa. Orang yang keimanannya masih lemah, yang sekiranya kalau dikasih duit baru semangat ibadahnya. Kayak Bang Heri, gitu. Kalau kantongnya tebel kan semangat dia ngajinya. Itu orang-orang yang baru belajar, itu mu'alaf. Nah, yang nggak masuk sebenarnya di situ ada yatim. Yatim nggak masuk itu padahal. Itu. Kalaupun yatim mau dikasih jatah, dia dikasih jatah bisa dua, bisa fakir, bisa miskin. Atau kalau dia ngaji, dia masuk ke fisabilillah gitu. Tapi nggak ada jatah yatim secara khusus, itu nggak ada. Apa? Hah? Janda. Janda juga nggak masuk. Gitu. Dia masih paling masuknya tadi ke kalau nggak fakir ke miskin. Gitu. Udah tuh. Makanya sekarang paling kalau di kampung kita asnaf zakat itu paling tinggal 4. Apa-apa aja. Fakir, miskin, amil, sama fisabilillah. Ibnu Sabil udah nggak ada. Ibnu Sabil itu kan orang yang dari rumahnya berangkat bawa bekal cukup, tahu-tahu di tengah jalan kehilangan atau dirampas orang hartanya. Itu Ibnu Sabil namanya. Kalau emang mau pulang kampung nggak punya duit, itu mau bukan Ibnu Sabil. Gitu. Datang ke masjid, saya minta jatah zakat, ini saya mau pulang kampung nggak punya duit. Bukan Ibnu Sabil itu mah dia. Hah? Bonggan. Nggak punya duit kan pulang kampung. Apa Kiai? Ya paling masuk jatahnya dia jatah fisabilillah. Gitu. Iya. Lembaga-lembaga pendidikan agama itu masuknya fisabilillah, atau guru-guru ngaji, guru-guru agama itu fisabilillah dia dapat jatahnya. Apaan? Iya, itu salah paham tentang Ibnu Sabil. Padahal Ibnu Sabil itu dia berangkat dari rumah, bawa bekal cukup gitu. Tahu-tahu di tengah jalan dimalingin gitu atau kehilangan. Itu sampai nggak punya ongkos buat terusin. Iya, emang dasarnya punya duit padahal mah cuma kehilangan gitu. Ongkosnya di dompet hilang semua. Sehingga nggak bisa nerusin perjalanan. Nah, itu dia bisa ngambil jatah zakat dengan jatah Ibnu Sabil gitu. Ya kalau nggak punya duit pengen pulang kampung mah nekat namanya, bonek itu mah, bocah nekat. Udah tuh, ah itu, iya, salah paham tentang Ibnu Sabil itu. Makanya paling sekarang di kampung kita paling tinggal 4. Jadi dari dana zakat yang terkumpul dibagi 4 asnaf itu. Wajah fi zakati akhbarun wa atarun katiratun, dan telah datang tentang masalah zakat khobar dan asar yang sangat banyak. Saya ba'duha fi ghairi hadzal majlis. Akan datang sebagian penjelasannya di selain majlis ini. Udah. Qauluhu wa hijjul baiti jam 1 situ dulu dah. Sebelum saya tutup, kita data, semuanya kita data. Di kampung kita fakir itu ada berapa orang, miskin ada berapa orang, fisabilillahnya berapa orang, amilnya berapa orang, udah dibagi.
4 apa dari total keseluruhan zakat yang masuk dibagi 4 mudah. Enggak rata. Enggak. Paling yang kebagian banyak mah amil. Ambil dikit gitu. Orang fakir misalnya sekampung bisa 50 orang, 100 orang misalkan, miskin 100 orang begitu. Lah amil paling cuma 20 gitu. Banyak kan dia dapat. Dah. Begitu. Apaan? Ya iya, di peta-peta. Nggak usah dibagi rata, enggak. Masing-masing ada jatah. Fisabilillah misalkan guru ngaji di kampung kita ada berapa puluh orang gitu. Udah. Iya misalkan kan dana zakat yang terkumpul 10 juta gitu. Dibagi 4 dulu tuh. Buat fukoro berarti 2,5 juta, buat masakin 2,5 juta, terus buat fisabilillah 2,5 juta, buat amil 2,5 juta kan gitu. Udah ntar fakirnya berapa orang, misalkan 100 orang berarti 2,5 juta dibagi 100 gitu. Miskinnya berapa, berarti 2,5 juta dibagi total yang ada, begitu caranya. Apa? Kecuali kalau nanti ambilnya punya kebijakan, ya udah nih jatah saya sebagian saya masukkan buat fukoro atau masakin, itu nggak jadi masalah. Tapi yang pasti jatah dia sebenarnya udah ditentukan duluan. Gitu. Ya, rasanya saya segini kebanyakan nih, orang cuma beli 5 gitu. Hah? Nggak ada kebanyakan ya? Tapi satu orang cukup 1 jatah aja, jangan ngambil. Menurut saya fakir juga nih, saya miskin juga, saya guru juga. Dia udah guru ngaji juga, amil juga, miskin juga, fakir juga, udah 4-4-nya ngambil jatah, nggak boleh. Gitu. Cukup dia ngambil 1 jatah aja, ya udah saya ngambil jatah amil aja, gitu. Udah cukup 1. Mau 4-4-nya dirampet, gitu. Nah saya kan guru juga, fisabilillah dapat dong, gitu. Saya kan amil juga, gitu. Itu yang nggak boleh. Udah jelas tuh ya cara pembagiannya ya. Wa hajjul baiti wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya. Lupa itu kita jelasin ya. Masukannya itu fakir. Dia kebutuhan per harinya misalkan belanja keluarganya 100.000, tapi penghasilannya cuma 50, itu fakir. Kalau miskin itu penghasilan, pemasukan dan pengeluarannya imbang. Emang butuhnya 100, dapatnya 100, itu miskin. Kalau kayak kita, apa kita maksudnya kemana? Loni. Miskin banget. Kebutuhan sehari belanja 50.000, sebulan gaji cuma 500, fakir itu fakir. Didata, harus didata. Ya itu kan makanya ambil mungkin dapat jatah lebih besar, kalau dia tugasnya kan selain mendata staf-staf yang ada, terus juga dia distribusiin juga, ngumpulin juga. Makanya ambil dapat jatahnya besar. Lagi yang capek. Oh, harus biasa itu. Makanya kerjasamanya sama RT atau RW. Kita data yang fakir kita berapa orang, yang bisa berapa orang. Kita kan ini pasar miskin gitu. Iya. Jangan sampai salah sasaran. Tapi kebanyakan kalau kamu muda sih
kaya sih. Gak punya motor, punya rumah, nggak kaya.